Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota agar bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Yuk langsung saja mari kita lanjutkan ceritanya, cekidot. Begitu Tama melihat ini, dia tahu bahwa pesawat terakhir pasti diatur oleh keluarga Sucipto. Menganalisis sejauh ini, Tama tiba-tiba mendapat ide yang cukup buruk. Akibatnya, dia menyeka senyum dingin di sudut mulutnya, dan setelah memberi perintah kepada Devano, dia tersenyum jahat di sudut mulutnya, menyipitkan mata ke kursinya dan menyipitkan mata untuk tidur. 20 menit kemudian, sebuah suara lembut terdengar di telinganya, "Prioritas boarding penerbangan Anda telah dimulai, penumpang kelas 1 yang terhormat. Jika Anda ingin naik penerbangan lebih awal, harap pergi ke gerbang keberangkatan." Tama bersenandung dan melihat ke posisi Raya, dan melihat bahwa Raya juga telah berdiri. Tama berpikir dalam hati, memikirkan pembunuh wanita keluarga Sucipto ini berada dalam penerbangan yang sama denganku. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya dan mengambil koper kecilnya. Sebelum Raya keluar dari ruang VVIP, Tama datang jauh-jauh ke boarding gate dan menunjukkan boarding pass-nya. Dia memprioritaskan boarding dari jalur VVIP sebelum semua penumpang kelas ekonomi naik ke pesawat. Karena pesawat itu terbang dalam rute jarak pendek 1 jam dari Tokyo ke Osaka, pesawat itu hanya memiliki sedikit kabin kelas 1, hanya 8 kursi. Kursi Tama berada di baris kedua dekat jendela di sebelah kanan. Pramugari yang lemah menawarkan untuk membantunya meletakkan koper. Marvin berterima kasih padanya, tetapi dia melakukannya sendiri dan meletakkan koper di kompartemen di atas kepala. Saat dia duduk, Raya masuk dengan beberapa penumpang kelas 1. Ketika Tama melihatnya masuk, pikiran pertamanya adalah menoleh dan tidak menatapnya, agar tidak diketahui olehnya. Namun, di antara lampu listrik dan batu api, dia tiba-tiba menyadari ada masalah. Seorang pembunuh wanita seperti Raya seharusnya mempunyai kekuatan dan persepsi, meskipun belum tentu lebih baik darinya, tapi harus lebih unggul dari orang biasa. Dan dia sangat cantik, dia pasti menerima banyak perhatian dari pria biasa. Jika ada orang dengan sengaja mengawasi dan mencuri-curi pandangan untuk melihatnya, kemungkinan besar dia akan merasakan sesuatu yang tidak normal. Jadi Tama sengaja memandang Raya dengan ekspresi heran, seolah-olah dia terkejut terpesona oleh kecantikannya dan bersemangat bisa naik pesawat yang sama dengannya. Raya merasakan tatapan panas Tama, tapi hanya menatapnya dengan santai, dan hatinya langsung penuh dengan rasa jijik kepada Tama. Dia diam-diam berkata dengan nada menghina di dalam hatinya, "Hei, kau itu bukan levelku dan kau ini bahkan tak sebanding denganku, beraninya kau menatapku dan berpikir yang aneh-aneh tentangku. Dasar cowok miskin sampah." Ya begitulah aku harus memakluminya. Wajar ketika dia melihat seorang wanita cantik sepertiku ini, pasti dia terkejut dan terpersona. Meskipun Raya mencibir Tama, penampilan sederhana Tamalah yang membuatnya sedikit aneh dan sedikit waspada terhadap Tama. Kemudian, dia melangkah ke sisinya dan duduk tepat di sampingnya. Begitu dia duduk, Raya menghabiskan waktu luangnya dan menatap Tama dalam diam. Ini bukan karena dia meragukan Tama, tapi karena kebiasaannya yang berhati-hati untuk selalu waspada ke orang baru. Di setiap lingkungan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memiliki pemahaman yang mendalam tentang lingkungan tersebut, sehingga memperoleh lebih banyak informasi yang sangat berguna. Dia mengamati Tama sebentar, dan menemukan bahwa pria ini sangat ganteng dan terlihat indah dipandang, seperti membawa kenyamanan bagi orang. Saat dia memandangnya secara diam-diam, pandangannya yang lurus ke depan secara fokus akan membuatnya tidak nyaman. Jadi, Raya berbalik, menatap Tama, dan bergegas bertanya sambil tersenyum, "Hai Om, apakah kamu orang Indonesia?" Tama tidak menyangka bahwa pembunuh wanita keluarga Sucipto ini akan memalingkan wajahnya untuk berbicara dengannya. Jadi dia berpura-pura bodoh dan terkaget-kaget, kemudian bertanya dengan sedikit terkejut, "Oh iya kakak cantik, bagaimana kakak bisa mengatakan bahwa aku orang Indonesia? Ini bukan penerbangan ke Indonesia loh." Raya tersenyum manis dan berkata dengan serius, "Perbedaan antara laki-laki Jepang dan laki-laki Indonesia sangat besar. Misalnya,
Laki-laki Jepang pada dasarnya mencukur alis, dan gaya rambut serta stel berpakaian mereka juga sangat berbeda. Tama tersenyum dan berkata, "Kau sangat jeli dan pintar ya." Raya tersenyum dan bertanya padanya, "Terus kamu dari Indonesia mana?" Tama berkata dengan santai, "Aku dari Jogja." Tama memanipulasi informasi darinya. Oh, Raya mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Jogja adalah tempat yang bagus. Seperti kata pepatah, ada surga di atas dan keajaiban di bawah. Tanah dan air di sana sangat bergizi." Setelah itu, Raya bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, karena kamu dari Jogja, kamu pasti tahu keluarga Wibowo kan?" Bagaimanapun, Raya adalah master yang sangat berpengalaman. Mendengar Tama memperkenalkan dirinya sebagai orang Jogja, pikiran pertamanya adalah memastikan apakah Tama berbohong atau tidak. Dia merasa bahwa jika pria ini tidak berbohong, kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang sangat berguna baginya. Di perjalanan selanjutnya, jika ada keadaan darurat, dia bisa dijadikan tameng, agar dia bisa mengamankan diri lebih aman. Tama mendengar wanita di sebelahnya menyebutkan keluarga Wibowo, dan tahu bahwa wanita ini ingin menguji apakah dia dari Jogja atau bukan. Jadi dia tersenyum tipis dan berkata, "Siapa yang tidak tahu tentang keluarga Wibowo? Pemilik saat ini adalah Edi Wibowo. Dia memiliki 2 anak laki-laki, yang satu bernama Rio Wibowo dan yang lainnya bernama Boy Wibowo. Boy itu sangat terkenal. Banyak rumor mengatakan, tapi aku tidak tahu mana yang benar, dia harus makan kotoran sesekali. Itu juga sangat hebat karena hanya bisa dilakukan oleh Boy Wibowo." Sambil tersenyum lucu, Raya tersenyum dan berkata, "Aku tidak berharap kamu akrab dengan keluarga Wibowo." Tama berkata sambil tersenyum canda, "Tentu saja, siapa yang tidak tahu tentang keluarga Wibowo, dari Jogja kan? Dia juga pernah viral di Indonesia karena itu." Saat dia berkata, Tama merendahkan suaranya dan berbisik, "Aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih menarik." Raya mengangguk, "Oke, apa itu?" Tama memikatnya dan berkata, "Kamu sini lebih dekat dan aku akan memberitahumu." Raya tidak bisa mendekat lebih dan sedikit mengernyit, dan berkata dengan nada dingin, "Kamu kan bisa mengatakan dari situ." Tama memasang wajah yang sedikit serius. Bagaimana rahasia ini bisa diungkapkan di depan banyak orang begitu saja dengan santai? "Jika kamu ingin mendengarkan, kemari dan dengarkan. Jika kamu tidak ingin mendengarkannya, iya gak apa-apa, lupakan saja." Raya seketika marah, melihat niat serius Tama untuk memanfaatkannya. Dia ingin modus dengan omong kosongnya. Namun, Raya benar-benar ingin tahu, apa yang sebenarnya diketahui Tama tentang keluarga Wibowo. Informasinya mungkin lebih berguna nantinya, jadi dia menahan rasa jijik di hatinya dan menggerakkan tubuhnya ke arahnya, dan berkata dengan dingin, "Apa ayo, cepat katakan." Tama juga sengaja mencondongkan tubuh ke arahnya, menghembuskan udara hangat di telinganya. "Beberapa waktu yang lalu, kakak ipar Edi Wibowo, pemimpin dari gangster Wibowo, terbunuh. Dia dibunuh bersama dengan istrinya dan banyak pengawalnya." Raya segera menarik tubuhnya dari sisi Tama, menjaga jarak darinya, dan berkata dengan dingin, "Cuma itu saja, itu semua viral dalam video pendek pada saat itu. Aku bertanya kepadamu, apakah ada yang lain yang kamu tahu?" Tama mengangkat bahu, "Aku pikir kamu tidak tahu." Raya memandangnya dengan rendah. Menurutnya, Tama hanya memanfaatkan hal ini untuk mencoba mendekatinya. Tapi untungnya, dia tidak menyentuhnya. Jadi Raya juga tidak mendapat kerugian. Namun, setelah insiden ini, kewaspadaan Raya terhadap Tama jadi menurun. Melihat Raya tidak mau lagi berbicara, Tama dengan sukarela membungkuk untuk bertanya padanya, "Hei kakak, dari mana asalmu? Aku sudah memberitahumu semuanya. Jadi apakah kamu ingin memberitahuku?" Raya berkata dengan hampa sambil menghela nafas, "Kau memberitahuku? Itu tidak berarti aku harus memberitahumu juga. Ngerti?" Tama tersenyum dan berkata, "Cantik-cantik, jangan terlalu cuek loh, kamu sangat cantik. Seharusnya lebih banyak tersenyum, dan lebih banyak tersenyum itu akan membuat kamu terlihat tambah imut dan cantik lagi." Raya menggosok pelipisnya, dan berkata dengan ilfil, "Maaf, aku mau istirahat." Setelah berbicara, dia langsung menutup matanya. Tama bertanya lagi, "Kak, apa yang kamu lakukan di Osaka? Apakah kamu akan ke Osaka atau kembali dari Osaka?" Raya seketika membuka matanya.
mengerutkan kening padanya, dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu kalau aku akan kembali ke Indonesia dari Osaka?" Sekian dulu ya cerita dari Okebis. Mari kita lanjutkan nanti ya. Terima kasih sudah menonton video Okebis. Dukung terus channel Okebis dan jangan lupa like, komen, share, subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Bantu Okebis lebih berkembang dan biar lebih semangat lagi ya. Sampai jumpa lagi. Dadah, bye.